Kita berdoa. Biarlah kasih dan damai dari Allah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, firman yang menyapa kita pada hari ini, Kamis tanggal 9 September tahun 2021, diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi pasal yang keempat, ayat yang ke-6. Demikian dikatakan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Demikian firman Tuhan. Jangan khawatir. Saudara yang dikasihi Tuhan, khawatir adalah hal yang sangat manusiawi. Paulus tentu pernah merasa khawatir di tengah ketidakpastian dan kesulitan yang dialami. Tetapi dalam suratnya kepada jemaat di Filipi, Paulus menguatkan para sahabatnya yang juga sedang menghadapi ketidakpastian dengan mengatakan kepada mereka, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perkataan Paulus ini sangat menguatkan kita yang tidak mungkin lepas dari tantangan. Dari semua hal yang mempengaruhi kehidupan kita. Apakah itu masalah keluarga, masalah kesehatan teristimewa pada saat ketika kita masih bertarung dengan COVID-19 yang sampai saat ini menjadi momok yang menakutkan, dan semua dampak yang diakibatkannya, yang membuat kehidupan kita semakin memburuk, dan lain dan banyak hal yang tidak bisa kita ungkapkan dampak dari COVID ini. Dalam kondisi seperti itu, apakah Anda dan saya masih bisa memahami kalau Allah peduli bagi kita? Saudaraku, dalam kesempatan ini Paulus mengundang kita untuk melepaskan kekhawatiran kita akan segala hal yang tidak pasti, yang belum jelas, dengan menyerahkannya kepada Yesus yang kita yakini, yang kita imani dialah Allah kita yang maha tahu, yang peduli. Dan Yesus itu yang penuh kasih menjanjikan damai sejahtera. Bahkan dikatakan dialah Allah yang memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran. Itulah yang kita imani ketika kita berdoa kepada Tuhan kita. Tapi nyatanya saudaraku, bagaimanakah ucapan syukur yang sesungguhnya? Paulus menekankan dalam kesempatan ini, penuhi diri kita terlebih dahulu dengan iman yang disertai percaya sepenuhnya. Jangan biarkan sukacita Allah yang sejati hilang dari diri kita. Bagaimana caranya? Dikatakan berdoalah. Seolah Paulus menekankan betapa pentingnya ucapan syukur dalam kehidupan kita. Bukan saja ketika hidup kita dalam keadaan tenang, tetapi terlebih ketika kita menghadapi goncangan demi goncangan yang ada kalanya membuat kita seolah terlempar, yang ada kalanya kita merasakan diombang-ambingkan ke sana dan kemari. Tapi dalam kesempatan itulah yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Sebab tidak ada perkara yang mustahil yang dilakukan Tuhan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Imani itu saudaraku.
berhentilah khawatir. Tetaplah bersuka cita. Penuhi doa kita dengan ucapan syukur. Dan percayalah sepenuhnya kepada Tuhan. Mari, berhentilah memusingkan masalah-masalah dengan mengisi kehidupan kita dengan doa. Serahkan kehidupanmu kepada Dia. Percayalah bahwa Tuhan siap untuk mengabulkan permintaan apapun yang kita harapkan dari Dia. Dan dalam kesempatan ini, Paulus mengajak kita pertama sekali menyerahkan kekhawatiran itu hanya kepada Yesus. Sadari saudaraku, kekhawatiran adalah cara iblis untuk mengintimidasi pengenalan kita akan Tuhan kita. Karena itu tidak cukup hanya berdoa, tapi menyerah. Yakini, hanya bila Anda angkat tangan, Tuhan akan turun tangan memberikan pertolongannya yang ajaib. Itu juga yang dialami oleh sang pemazmur ketika dia berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, maka dia akan bertindak. Demikian dikatakan dalam Mazmur 37 ayat yang kelima. Dan hal yang kedua yang dikatakan oleh firman Tuhan pada saat ini, lawan segala tantangan itu dengan iman yang kokoh dan teguh. Saudaraku, Tuhan mau agar kita mampu dan kuat melawan segala intimidasi dan rasa khawatir dengan iman yang teguh. Menghadapi dengan kekuatan firman Tuhan yang berkuasa. Itulah kekuatan dan itulah yang memungkinkan rasa syukurmu senantiasa menyinari hidupmu. Karena itu, gantilah khawatirmu dengan ucapan syukur yang tulus, yang hanya berasal dari Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Selidikilah hati, jiwa, dan pikiran kami. Ketika kami sering sekali mengandalkan pikiran kami untuk melangkahkan perjalanan kehidupan kami. Tapi saat ini ketika Tuhan menyapa kami, agar kami meletakkan semuanya, menyerahkan semuanya kepada Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, Jurumudi kami, pemimpin kami, pembimbing kami. Kami akan merasakan ketenangan, merasakan kesejukan. Karena Engkau adalah kami yang peduli. Ajar kami melalui Roh Kudus-Mu untuk senantiasa setia kepada Yesus yang adalah Tuhan kami. Firman yang telah kami dengarkan ini, mampukan kami mengerti itu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.